Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, kita biasakan untuk selalu membaca Al-Fatihah. Ayo kita baca sama-sama Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Jadi kali ini Bu Wulan akan menjelaskan kisi-kisi tema 7. Tapi sebelum itu kalian harus buka bukunya, buka kisi-kisi tema 7 yang telah kalian tulis, karena Bu Wulan akan membahas satu persatu tentang kisi-kisi tema 7. Sudah dibuka semua bukunya? Oke. Jadi yang pertama itu adalah tentang keberagaman karakteristik individu. Jadi keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar itu adalah kisi-kisi PKN atau pendidikan keluarga negaraan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman adalah macam-macam perbedaan suku, bangsa, bahasa, makanan, minuman kesukaan, permainan kesukaan, warna kesukaan, dan lain sebagainya. Menghargai perbedaan atau keberagaman merupakan pengamalan Pancasila ketiga. Jadi keberagaman itu adalah macam-macam perbedaan ya. Jadi kita tuh beda-beda sukanya. Contohnya Bu Wulan suka tempe, kalian ada yang suka mie, ada yang suka burger, ada yang suka pizza, dan banyak lagi ya. Jadi itu termaksud dari keberagaman karakteristik individu. Yang kedua, mengukur volume benda cair dengan satuan tidak baku. Jadi yang kedua adalah kisi untuk matematika. Jadi kita akan mengukur volume dengan satuan tidak baku. Kalau satuan bakunya adalah liter, maka satuan tidak bakunya seperti yang kalian lihat di gambar, ada galon, ada apalagi ada botol-botol, dan juga ada gelas. Itu adalah untuk mengukur. Nah, jadi sekarang Bu Wulan mau tanya nih, coba yang paling besar volumenya itu apa kalau dilihat dari bentuknya? Iya betul, itu galon ya. Nah, itu yang ke satu. Terus yang mana lagi? Ya, ini yang kedua. Terus yang ketiga, yang keempat yang mana ya? Ya, yang itu yang keempat. Yang kelima, dan gelas adalah yang terakhir. Jadi kalau kita lihat dari besarnya wadah atau tempat volume benda cair itu, maka dia semakin besar juga volumenya ya. Oke, kisi-kisi yang ketiga ada simetri lipat dan simetri putar. Nah, jadi di situ Bu Wulan sudah tuliskan ada 7 bangun datar. Jadi yang pertama itu bangun datar apa namanya? Persegi. Jadi persegi memiliki simetri lipat 4, simetri putar 4, dan sumbu simetrinya ada 4. Dan yang kedua ada apa? Persegi panjang. Persegi panjang memiliki simetri lipat 2, simetri putar 2, dan sumbu simetrinya 2. Ini kan kita sudah pelajari ya di tema 7. Sudah kita buat juga ya dengan menggunakan origami, kertas origami. Jadi Bu Wulan hanya mengingatkan aja. Jadi yang ketiga ada segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, sumbu simetri lipatnya ada 3, simetri putarnya ada 3, dan sumbu simetrinya ada 3. Yang keempat ada segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, simetri lipatnya 1. Kalau simetri putarnya 0 ya, karena hanya kakinya aja yang sama. Jadi dia tidak memiliki simetri putar. Kemudian sumbu simetrinya juga ada 1. Kemudian segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku kalau kita lipat dia,
satu bagian simetri lipatnya dia masih tetap sama ya. Tapi kalau kita lipat yang kedua kalinya dia tidak sama. Makanya simetri lipatnya ada 1. Ini kan sudah kita praktekkan kemarin ya yang di pelajaran tema 7. Jadi diingat kembali ya anak-anak. Kemudian simetri putarnya 0 karena dia siku-siku, sisinya tidak sama ya. Kemudian sumbu simetrinya ada 1. Terus segitiga sembarang, karena dia segitiga sembarang berarti sisinya juga tidak sama panjang ketiga sisinya, maka untuk simetri lipat, simetri putar, sumbu simetrinya itu ada 0. Jadi dia tidak ada ya. Kalau trapesium sama kaki, karena kakinya sama, jika kita lipat dia masih sama ya, simetrinya masih sama, makanya simetri lipatnya 1. Ketika kita lipat lagi trapesium sama kakinya yang kedua, maka dia tidak sama, sisi-sisinya tidak sama, maka simetri lipatnya hanya 1, simetri putarnya 0, dan sumbu simetrinya 1. Jadi ini kalian ingat-ingat lagi ya, karena dia akan masuk ke ulangan kalian besok. Diingat lagi yang sudah kita pelajari di dalam kelas. Oke. Bagaimana dengan segi 5? Jadi di situ yang warna hijau itu adalah segi 5 beraturan mempunyai simetri lipat sejumlah 5. Bisa kalian lihat di situ ada titik-titik garis merahnya, itu adalah simetri lipatnya sama dengan jumlah sisinya. Kalau segi 6 yang gambarnya warna ungu dengan garis tidak putus-putus atau berwarna hitam, dia memiliki simetri lipatnya itu ada 6 dan segi n beraturan akan mempunyai jumlah n juga. Jadi misalkan kalau segi 8, jadi dia itu sama mengikuti banyak sisinya, itu adalah jumlah simetri lipatnya. Sampai sini paham nggak anak-anak? Kalau tidak paham, coba diulangi lagi penjelasan Bu Wulan dan dibuka bukunya tema 7-nya, di situ kita sudah pelajari ya. Oke, untuk keliling bangun datar. Menghitung dengan rumus. Jadi rumus keliling bangun datar itu adalah K artinya keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L. P itu adalah panjang, L itu adalah lebar. Contohnya, contoh kita lihat di gambar C. Yang mana sih gambar C? Kita buka dulu gambarnya. Di situ ada 3 gambar, gambar A, gambar B, dan gambar C. Jadi di situ gambar A-nya sudah dijawab di situ ya. Sekarang coba kalau kita jawab sama-sama yang gambar C, diperhatikan. Jadi panjangnya yang mana? Panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya adalah yang di samping yaitu 10 cm. Perhatikan gambar yang C ya, yang di tengah-tengahnya C. Jadi tinggal kita masukin K sama dengan 2 dikali panjangnya 20 ditambah lebarnya 10 ditambah 10. Terus kalian jumlahkan dulu, 20 ditambah 10 itu berapa? Iya, 30. Jadi K sama dengan 2 dikali 30. 2 dikali 30 berapa? Pinter, sama dengan 60. Jadi untuk keliling dari gambar C itu adalah 60. Ada cara yang lain lagi. Ada cara yang kedua nih. Dengan apa? Dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Jadi sekarang perhatikan yang di atas itu berhadapan dengan yang di bawah ya. Itu sama panjangnya enggak? Sama ya, berarti dia sama nilainya yaitu 20 cm. Coba lihat yang sebelah kanan sama nggak sama yang sebelah kiri? Sama ya, yang di gambar C. Berarti dia berapa? 10 cm. Jadi tinggal kalian aja, tinggal
jumlahkan, yaitu 20 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 10, yaitu 60 cm. Sampai sini sudah mengerti? Sudah ya, jadi sekarang yang B, untuk gambar yang B coba kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian hasilnya kalian komen di kolom komentar ya. Bu Wulan tunggu ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, ada cara yang kedua nih, selain menghitung dengan rumus juga bisa menggunakan satu satuan. Kayak gimana sih contohnya? Nih contohnya ya. Oke, jadi kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, ada berapa nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, untuk panjangnya itu dia ada 10. Karena kita di sini mencari keliling, berarti yang kita hitung itu adalah yang di pinggir-pinggirnya ya, bukan keseluruhan kotaknya. Kalau keseluruhan kotaknya berarti yang dicari itu luas, bukan keliling. Kalau keliling itu adalah yang di pinggir-pinggirnya yang kita hitung. Kemudian untuk lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini 10 ya. Tambah 5 berarti 15 lagi. Berarti yang ini tadi berapa? Jumlahnya kayak yang di atas sama, 10. Berarti 5 tambah 10 tadi berapa? 15. Tambah 10 lagi berapa? 25. Yang ini tadi berapa nilainya? 5 ya. Berarti tambah 5. Jadinya ada berapa? Ada 30. Pinter. Atau kita menggunakan apa? 31-an ya. Atau kita menggunakan apa? Menggunakan rumus kita buktikan. Coba ya, benar nggak sih 31-an? Jadi K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Tadi panjangnya berapa? 10. Lebarnya 5. Jadi tinggal ditambahkan. 10 tambah 5 berapa? 15. Jadi yang di dalam kurung dulu ya, yang kalian jumlahkan 15. Berarti 2 dikali 5. 2 kali 15 berapa? 30 cm. Pinter ya. Jadi ingat, kalau dengan menggunakan satu satuan, bukan keseluruhannya ya, tapi yang di pinggir-pinggirnya tuh, yang Bu Wulan tandain merah, itu yang kalian hitung ya. Tengahnya nggak usah. Kalau tengahnya juga kalian hitung, itu berarti mencari luas. Oke, sampai sini sudah paham atau belum? Oke, sudah paham ya. Lanjut. Nah, sekarang adalah jenis produk teknologi pangan. Ini adalah kisi-kisi yang kelima. Wow. Jadi, negara Indonesia termaksud wilayah yang menjadi sumber pangan karena Indonesia memiliki banyak tanah yang subur. Jadi, Indonesia itu termaksud wilayah sumber pangan juga. Anak-anak, kenapa? Karena dia memiliki tanah yang subur. Di Indonesia tuh lengkap ya. Ada padi, ada jagung, apalagi banyak ya, ada cabai, semua bisa ditanam di tanah Indonesia. Kemudian sumber yang dapat diolah pada produk teknologi pangan yaitu pertama ada pertanian, yang kedua apa? Peternakan. Pintar. Terus perkembangan teknologi dalam bidang produksi makanan membuat cara mengelola makanan semakin mudah. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi pangan itu membuat kita mudah mengolah makanan. Nah, fungsi teknologi pangan mampu menjadikan makanan tidak mudah busuk sehingga makanan menjadi tahan lama, yang biasanya di makanan tersebut dimasukkan ke dalam botol atau plastik. Jadi, jika makanan sudah menggunakan teknologi pangan, biasanya kan dimasukin di plastik atau botol ya. Nah, contohnya apa sih contohnya nih? Ada nih contohnya. Contohnya yaitu makanan yang bahan dasarnya terbuat dari kedelai. Apa? Ayo sebutin, ada apa? Iya, ada tempe, ada apa lagi? Ada tahu, ada apa lagi? Ada
kecap. Jadi itu adalah makanan yang diolah dengan teknologi pangan yang terbuat dari kedelai. Selain dari kedelai, apalagi contohnya? Yang terbuat dari susu. Bahan dasarnya adalah susu apa aja? Ih, pinter ya. Ada susu kemasan, ada apa lagi? Ada keju. Terus ada apa lagi? Ada yogurt. Jadi itu adalah makanan yang bahan dasarnya terbuat dari susu. Sampai sini sudah paham belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, kisi-kisi yang keenam adalah variasi pola irama. Jadi, variasi pola irama yang kita pelajari di kelas 3 ini tuh ada 3. Yang pertama, variasi pola irama tinggi, dan rendah, kemudian sedang. Itu adalah variasi pola irama. Nah, urutan nada yang sesuai dengan nada tinggi dan rendah berturut-turut itu disebut melodi. Jadi ingat, melodi adalah urutan nada yang sesuai dengan nada tinggi dan rendah berturut-turut. Itu disebut dengan melodi. Kalau bunyi teratur yang berulang yang ada pada permainan musik itu disebut dengan irama. Oke, nyanyian yang dimainkan dengan mengikuti nada disebut dengan lagu. Oke, jadi ini kalian nih harus paham nih, melodi itu apa, irama itu apa, lagu itu apa. Jadi karena ini apa? Masuk ke dalam ulangan kalian besok. Jadi kalian harus pahami dan harus dengarkan bulan baik-baik. Nah, musik adalah suara yang terdiri dari lagu, melodi, irama. Jadi musik itu adalah suara yang tergabung dari melodi yang tadi di atas, irama, dan juga lagu ya. Oke, selanjutnya adalah gerak tari. Ini adalah kisi-kisi tema 7 yang ketujuh, yaitu gerak tari. Dinamika gerak tari adalah semua perubahan yang ada dalam tarian yang disebabkan adanya sejumlah variasi yang ada pada tari. Jadi, dinamika gerak tari itu sama halnya dengan perubahan gaya-gaya. Ya, perubahan gaya tari ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang itu adalah disebut dinamika gerak tari. Gerak tangan dalam menari adalah tangan berayun, tangan ke samping, ke depan, dan ke belakang. Kalau gerakan kaki dalam menari adalah memutar, meloncat, maju dan mundur, kaki jinjit, dan menekuk lutut, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah yang ada dalam gerak tari ya. Oke, kisi-kisi yang ke-8. Teknik melipat, memotong, dan menyambung. Biasanya kalau teknik melipat, memotong, dan menyambung itu biasanya digunakan untuk membentuk kertas menjadi sebuah bentuk yang baru. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini kan terbuat dari kertas ya, kertas origami. Ada yang gambar penguin, ada yang gambar kelinci, gajah, kodok. Wah, itu disebut dengan teknik melipat, memotong, dan menyambung. Jadi ada contohnya membuat boneka dari kotak kardus. Kira-kira apa aja ya alat dan bahannya? Ayo coba disebutkan. Oke, yang pertama jelas itu adalah kotak kardus. Kenapa yang pertama kotak kardus? Karena tujuan kita membuat boneka dari kotak kardus. Jadi bahan utamanya adalah kotak kardus. Terus ada pensil. Pensil gunanya apa? Untuk membuat pola. Penghapus gunanya apa? Jika pola yang kita buat itu salah, maka kita bisa hapus kembali. Ada penggaris untuk membuat pola juga ya. Gunting untuk apa? Untuk memotong pola. Lem atau perekat itu ketika polanya sudah digunting, sudah jadi, maka kita akan mengelemnya supaya menjadi sebuah boneka dari kotak kardus. Dan yang terakhir spidol. Spidol buat apa sih? Buat nanti kita bentuk mata dan juga mulutnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah pola yang sudah dibuat. Tinggal kalian gunting-gunting dan kemudian kalian
rekatkan dengan lem atau perekat. Sehingga nanti jadilah seperti ini bonekanya, ya. Oke, jadi kertas apa aja sih yang biasanya dipakai atau digunakan untuk melipat, menggunting kertas itu apa sih? Yaitu adalah kertas karton, origami, dan kertas manila. Sampai sini sudah paham? Oke. Kita lanjut yang ke-9 adalah gerak mengambang saat berenang. Jadi, kalau gerak mengambang saat berenang dapat dilakukan dengan bantuan ban pelampung. Jadi, fungsi ban pelampung itu adalah apa? Untuk membuat kita tetap mengambang di dasar atau di dasar air ya. Biasanya ini bagi yang belum bisa berenang. Kemudian yang terakhir adalah peraturan kolam renang. Jadi di sini Bu Wulan hanya mencantumkan beberapa saja peraturan di kolam berenang. Jadi tergantung juga dari kolam berenangnya masing-masing ya. Jadi yang satu mengenakan pakaian renang yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, tidak makan dan minum di pinggir kolam renang karena nanti akan membuat kotor ya. Kalau sisa-sisa makanannya itu dia kebuang, maka nanti bisa berefek pada airnya. Jadi airnya nanti kotor ya. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah di dalam kolam renang. Jelas ya, ini nanti membuat kolam renang menjadi kotor juga. Terus yang keempat, memilih kolam yang tidak terlalu dalam untuk pemula dan menggunakan ban pelampung agar badan tetap dalam terapung bagi yang masih belum bisa berenang. Kemudian yang kelima, jangan berlari dekat dengan tepi kolam. Ini sangat bahaya ya anak-anak. Jadi kalau kalian nanti berenang, jangan berlari dekat dengan tepi kolam. Nanti kalau kalian kepleset di air yang dalam itu bisa terjadi tenggelam dan itu sangat berbahaya, tidak boleh ya anak-anak. Kemudian yang keenam, perhatikan sekeliling ya, perhatikan sekeliling kalian. Jadi perhatikan juga ada apa nanti di sekeliling kalian, airnya itu dalam atau enggak. Jadi diperhatikan. Dan yang terakhir harus melakukan pemanasan. Ini yang utama ya. Kenapa? Agar tidak terjadi kram nanti ketika kalian berenang ya. Oke, jadi sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jawaban kalian di kolom komentar ya. Bu Wulan tunggu. Oke, semoga sukses besok anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.